Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Hari ini saya akan mengupas sejarah patung Joko Dolog yang ada di Surabaya. Baik, bicara tentang Jawa Timur tentunya tidak bisa lepas dari latar belakang sejarahnya yang panjang, termasuk pada masa kedinastian. Jawa Timur dikenal sebagai wilayah dengan banyak bersinggungan berbagai kerajaan di Nusantara. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan banyaknya penemuan peninggalan dari masa kedinastian. Salah satunya adalah arca Joko Dolog. Ya, Joko Dolog. Begitulah panggilan terkenalnya adalah sebutan untuk sebuah patung atau arca yang bernama Mahasobya, berada di tengah kota Surabaya di Taman Apsari di depan gedung Grahadi. Patung yang sesungguhnya merupakan arca Buddha Mahasobya ini dulu diletakkan di depan rumah residen Belanda Baron A.M.Th. de Sales di Surabaya. Banyak yang bilang raut mukanya teduh dan tangannya membentuk sikap Bumispar Samudra atau telapak tangan kiri tertutup dan seolah ingin menyentuh bumi. Pada batur alas sandarannya terdapat serangkaian tulisan yang dikenal dengan sebutan prasasti yang disebut Wurare, karena ditemukannya di suatu tempat yang bernama Wurare, tepatnya di daerah Kandang Gajah, wilayah Desa Bejijong, Kecamatan Terwulan, Kabupaten Mojokerto pada tahun 1817 Masehi. Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta tapi sudah mengarah ke Jawa Kuno Kawi dan bertarik 1211 Saka atau 21 November 1289 Masehi. Itu memuat beberapa fakta sejarah di zaman kerajaan Singosari. Nama lain untuk kerajaan Tumakel yang didirikan oleh Sri Rajasa Sang Amurwabumi, pendiri dinasti Rajasa alias Ken Arok versi Pararaton pada tahun 1222 Masehi. Inti sebenarnya dari ulasan ini adalah membahas tentang prasasti Wurare ini, sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan arca Buddha Mahasobya sebagai penghormatan dan perlambang bagi seorang raja bernama Sri Kertanagara bergelar Sri Maharajadiraja Sri Kartanagara Wikrama Dharma Tunggadewa dari kerajaan Singhasari yang dianggap berdasarkan keturunannya telah mencapai derajat Jina atau Jina Mahasobya Buddha Agung. Sedangkan tulisan prasastinya terletak di alas lapik arca Buddha tersebut, ditulis bidang melingkar bagian bawahnya. Raja Kertanegara sendiri mulai memerintah atau dinobatkan menjadi raja pada tahun 1176 Saka atau 1254 Masehi. Negara Kertagama, Tukuh 41 Bait 3. Sebagai catatan, sebenarnya arca Mahasobya ini pada awalnya mulanya berada di tempat dimakamkannya Sri Kartanagara sendiri, sekarang dikenal dengan Candi Singosari. Entah kenapa sampai berada di Wurare. Tidak tanggung-tanggung sejak Hayam Wuruk melakukan tur wisata dan napak tilas keberadaan arca ini sudah hilang. Diberitakan dalam Negara Kertagama Tupuh 55 Bait ketiga, Tupuh 56 Bait dan Pupuh 57. Hal yang patut diingat
dalam pupuh tersebut bahwa kehilangan arca Mahasogya ini sudah dianggap sepantasnya atau layak dan diduga telah hilang ke nirwana. Diceritakan bahwa hilangnya ketika ada petir tahun Saka 1253 atau 1331 Masehi, 1 tahun setelah Hayam Wuruk lahir. Arca yang ada di Candi Singosari itu sebenarnya bukan hanya arca Mahasogya saja, tetapi juga ada arca Siwa dan keduanya hilang. Yang satunya dibawa ke Leiden, Belanda, dan yang satu lagi jalan-jalan dan nyasar di Urare. Nah, berat soalnya, sedangkan arca Siwanya lebih kecil. Tidak ribet kalau dibawa. Sama diberitakan juga oleh Negara Kertagama pupuh 56 bait kedua tentang arca Siwa tersebut. Pada lapiknya terdapat prasasti yang merupakan sajak memakai huruf Jawa kuno dan berbahasa Sanskerta. Dalam prasasti tersebut disebutkan tempat bernama Urare, sehingga prasastinya disebut dengan nama Prasasti Urare. Namun jika melihat lapiknya, disebut Prasasti Urare sangat menarik karena memuat beberapa data sejarah di masa lampau. Angka prasasti menunjukkan 1211 Saka, yang juga menurut legenda patung ini dibuat dan ditulis oleh seorang abdi raja Kertajaya bernama Nada. Prasasti yang berbentuk sajak sebanyak 9 bait ini, isi pokoknya dapat dirinci menjadi 5 hal, yaitu pertama, pada suatu saat ada seorang pendeta yang bernama Arya Barat atau Empu Barada bertugas membagi Jawa menjadi 2 bagian, yang kemudian masing-masing diberi nama Jenggala dan Panjalu. Pembagian kekuasaan ini dilakukan karena ada perebutan kekuasaan di antara putra mahkota. Kedua, pada masa pemerintahan Raja Jaya Kriwisnu Wardana dan permaisurinya Tri Jayawardhani, kedua daerah itu disatukan kembali. Ketiga, pentasbihan raja yang memerintahkan membuat prasasti sebagai jina dengan gelar Tri Jana Jaci Wa Bajra. Perwujudan sebagai jina Mahasogya didirikan di Urare pada 1211 Saka. Keempat, raja dalam waktu singkat berhasil kembali menyatukan daerah yang telah pecah sehingga kehidupan menjadi sejahtera. Kelima, penyebutan si pembuat prasasti yang bernama Nada sebagai abdi raja. Patung tersebut dibuat untuk menghormati Kertanegara Putra Wisnu Wardana sebagai Raja Singosari pada waktu itu. Beliau terkenal karena kebijaksanaannya, pengetahuannya yang luas dalam bidang hukum dan ketaatannya pada agama Buddha, serta cita-citanya yang ingin mempersatukan bangsa Indonesia atau kedua kerajaan yang tersebut di atas. Legenda lain menyebutkan bahwa Kertanegara membangun patung untuk menghilangkan kutukan Empu Barada yang dapat menggagalkan usahanya mempersatukan kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah pada saat itu. Menurut keterangan Bupati Surabaya, Regen ya, patung Joko Dolog berasal dari kandang gajah. Pada tahun 1827, pemerintah Hindia Belanda yang waktu itu di bawah Residen de Sales memindahkan patung tersebut ke Surabaya dan ditempatkan di Taman Apsari. Demikian. Menurut legenda, patung ini dibuat pada 1211 Saka atau 1289 Masehi
di makam Wurare atau Lemah Tulis yang merupakan rumah Empu Baradah di Desa Kedung Wulan. Dengan data-data tersebut nampak bahwa Arca Mahasogya ini merupakan perwujudan Kertanegara sendiri. Dan prasasti Wurare merupakan bukti keberanian bangsa kita yang tidak ingin dijajah oleh bangsa lain ataupun dari kerajaan manapun. Atau mungkin juga sudah semestinya letaknya di Surabaya yang penduduknya terkenal dengan keberanian dan sifat-sifat kepahlawanannya. Sejarah penemuan Arca Djoko Dolog tidak terlepas dari legenda yang tersebar di masyarakat. Ada beberapa versi yang mengatakan Arca Djoko Dolog ditemukan pada tahun 1812 oleh Belanda. Akan rencananya dikapalkan ke Amsterdam lewat pelabuhan Ujung Galuh, sekarang menjadi pelabuhan Tanjung Perak. Saat mau dipindahkan ke kapal, Arca tidak dapat diangkut. Meskipun dengan berbagai macam cara telah dilakukan, namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya diputuskan untuk tidak dibawa Belanda. Arca Djoko Dolog ya, induk para tokoh sejarawan ya, para sesepuh ini sepuh disepuh sudah mengalami beberapa kali renovasi, kurang lebih 2 kali. Pada tahun 1957 Arca Djoko Dolog diberi alas duduk berupa batu. Sebelumnya Arca Djoko Dolog bersila di tanah tanpa alas. Pembugaran areal pertapaan Djoko Dolog dimulai sejak tahun 1998 dengan pembangunan joglo ataupun atap melindungi keberadaan patung Djoko Dolog. Demikian sahabat-sahabat, dulur-dulur YouTube ya, bila ada keterangan yang kurang lengkap saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi, salam budaya, salam spiritual. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan demi anak cucu kita kelak.